meminta ya juga keseriusan dari baik itu penegak hukum yang sedang menangani perkara ini sampai tingkat pengadilan, kejaksaan, dan tentunya masih ada pelaku yang sedang buron ya supaya Hai kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Cinderella-ku. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Cinderella-ku. Hari ini saya bersama dengan Bang Dewo dan kita ada tamu spesial hari ini untuk hashtag Justice for Arya. Justice for Arya. Tamu spesial kita hari ini adalah Pak Agus Hamonangan. Siap. Beliau adalah seorang lawyer, tapi sekarang telah duduk menjadi seorang DPRD, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hari ini kita bakal tanya-tanya nih ke Pak Agus Hamonangan. Sebagai seorang lawyer dan sebagai seorang DPRD, apa tanggapannya mengenai peristiwa almarhum Arya dan apa pergerakan kita sebagai yang ingin mengawal Justice for Arya, bener Mas? Betul. Ya, Justice for Arya. Apa sih teman-teman netizen yang netizen bisa kerjain untuk terus ngawal ini? Oke, jadi gini Pak Agus, kita di sini ada pertanyaan nih Pak nih. Teman-teman udah tahu belum kasusnya Arya? Kalau belum bisa nonton video ini tentang latar belakangnya kasusnya Arya. Kenapa kita bisa sampai di sini dengan Pak Agus? Jadi Pak Agus, menurut Pak Agus gimana nih kasusnya almarhum Arya? Ya, pertama saya melihat ya, saya punya naluri yang tadinya sebagai pengacara atau lawyer, merasakan bahwa apa yang terjadi itu ya termasuk juga harusnya menjadi tanggung jawab ya, bukan hanya kita kalangan orang tua ya, orang tua daripada korban maupun si pelaku, tapi pemerintah dan khususnya penegak hukum harus serius menangani ini. Serius artinya melihat ini bukan hanya kasus yang biasa dan berulang kali terjadi, tapi bagaimana bentuk-bentuk penyelesaiannya yang juga sebelum masuk kepada bentuk penyelesaian dalam persidangan harusnya juga diberikan kesempatan yang sama, diberikan keseimbangan, keadilan bagi para pihak. Misalkan katakanlah pada saat sampai di persidangan, baik si pelaku didampingi oleh kuasa hukum, pengacara, demikian halnya juga dengan si keluarga korban atau orang tuanya juga punya hak untuk didampingi oleh pengacara. Dan yang saya dengar saat ini belum ada keseriusan atau katakanlah adanya tindakan-tindakan yang nyata bagaimana supaya kita menunjukkan kepada warga khususnya yang ada di Kabupaten Bogor supaya ini bukan hanya menjadi penyesalan, bukan hanya jadi pembelajaran, tapi untuk bisa membuat penegakan hukum benar-benar dirasakan oleh warga, baik korban maupun mereka-mereka yang terkait dengan persoalan ini. Why do beautiful things tamper with my heartstrings? I don't know. Itu sementara Mas. Jadi kita kasih tahu teman-teman dulu ya. Jadi walaupun Pak Agus Hamonangan ini adalah seorang pengacara, tapi karena beliau sekarang menjadi Dewan DPRD, maka beliau tidak bisa. Gimana Pak? Coba Pak jelasin lagi Pak. Ya, jadi memang posisi saya sekarang ini, saya terikat dengan kode etik. Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, saya fokus untuk menangani atau menindaklanjuti aduan dari warga DKI Jakarta yang disampaikan ke saya. Untuk itu, sebagai lawyer atau pengacara, saya off dulu. Saya tidak dulu menangani perkara-perkara yang terkait dengan permasalahan hukum. Tapi untuk hal-hal tanggapan ataupun konsultasi, itu tentunya saya masih mempunyai hak, saya masih mempunyai kesempatan untuk setidaknya kita mencermati bagaimana salah satunya penyelesaian atau bentuk persidangan daripada kasus Arya ya.
Nah, itu sebenarnya yang menjadi tanggung jawab atau tanggapan yang perlu saya sampaikan. Itu sih kira-kira, Mbak Sinda. Jadi teman-teman, kita di sini ada nih yang untuk membantu kita dari profesional, dari profesi lawyer untuk bantu kawal kasus almarhum Arya. Pak Agus Hamonangan ini bersedia untuk mendampingi kita. Bahkan masuk ke ruang sidang pun Pak Agus katanya mau sampai akhir sidang akan bantu kawal. Pak Agus ya? Ya, siap, siap. Alhamdulillah. Siap. Karena perlu saya sampaikan, bukan hanya naluri kepengacaraan saya yang timbul, tapi sebagai manusia, ya, sebagai orang yang saya berpikir ini adalah hal-hal kemanusiaan, ya, yang mana dalam penegakan hukum harus kita tunjukkan, setidaknya kita berpihak kepada keluarga korban ataupun orang tua korban yang saat ini masih menangis. Dan menuntut supaya adanya keadilan bagi korban maupun keluarganya. Saya kira itu. Mungkin dari Bang Bewok. Ya, jadi mungkin Bapak, kita kan rencana hari ini akan bertemu dengan keluarga. Apakah Bapak ingin ikut juga dengan kami mungkin untuk menanyakan lebih detail lagi terkait dengan proses kasus ini? Ya, tentunya ya seperti yang saya katakan tadi, ya kesiapan saya ini ya harus saya tunjukkan juga apabila memang alangkah baiknya ya kita bisa bersilaturahmi, kita bisa menguatkan orang tua si korban, dan juga tentunya bisa menyampaikan bagaimana tindakan-tindakan yang sebenarnya saya katakan tadi, dia juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pendampingan hukum, sebagaimana amanah daripada baik itu di KUHAP, ya kita undang-undang hukum acara pidana, maupun undang-undang yang terkait dengan permasalahan hukum untuk penegakan hukum pidana di Indonesia. Itu sih. Berarti Bapak siap ya? Siap, siap. Nenek. Oke teman-teman, di sini kita akan bawa Pak Agus Hamonangan selaku ya konsultan lawyer, bisa gitu Pak, konsultan pengacara atau gimana Pak ini kita? Ya pemerhati bisa. Pemerhati. Berikutnya kalau dibutuhkan lagi untuk konsultan, menurut saya tidak mengganggu lah ya, mengganggu kinerja saya ya atau amanah yang saya terima sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Oke, kita terima kasih banyak nih Pak Agus nih. Sekarang kita akan pergi ke rumah mana Pak? Kediaman dari orang tua angkat ya, orang tua angkat. Nah karena memang yang lebih tahu detail yang pada masuk dalam persidangan pada saat itu adalah orang tua angkatnya, jadi yang lebih tahu beliau. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lebih detail lagi, atau nanti mungkin ada yang perlu dibantu, mungkin nanti Bapak bisa bantu Pak. Siap, siap. Jadi kita di sini hanya selaku untuk mengawal kasus ini, kita memberi fasilitas ya, memfasilitasi kayak. Ya, kita memfasilitasi keluarga korban, apakah bersedia untuk dibantu ya tentunya. Dibantu oleh Pak Agus Hamonangan dan diberi input-input sesuai dengan profesinya Pak Agus Hamonangan. Semoga sih pihak keluarga korban berkenan ya dibantu sama kita ya. Karena memang ini luar biasa, Kak Sendiri aku ini sudah benar-benar membantu totalitas guys, mensupport untuk kuasa hukum buat saksi-saksi dari keluarga korban gitu. Dan tentunya juga tadi kalian sudah dengar sendiri, tadi Pak Agus sudah bersedia untuk mengawal kasus ini dengan harapan kasus ini bisa segera selesai dan tentunya pelaku yang saat ini masih buron Pak ya, bisa segera ditangkap ya, dan bisa diadili dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya secara hukum. Ya, betul, setuju. Oke guys, sampai jumpa berikutnya. Kita akan ke rumah dari orang tua angkat almarhum bersama dengan Pak Agus Hamonangan. Siap. Oke, sampai ketemu di rumah almarhum. Oke. Thank you, Pak. Assalamualaikum. Gimana sehatnya? Alhamdulillah. Sekarang mah gua sakit. Sakit apa? Gini ngomongnya. Kan jatuh. Iya, kumaha ada Mang? Alhamdulillah. Ya Allah. Tidak betul. Neng Jawa, Neng. Mana tuh Neng?
Jadi selama dibangun rumahnya di sini, di sini dulu taruhnya ngontrak. Oh iya. Iya. Oh, iya, Bu. Iyalah, yang penting bisa buat berteduh dulu ya. Iya, sini Berteduh, dulu aja iya, ya. nyaman, Iya. seger juga adem. Cuman ada Ini ya. pohon kenapa ditebang ini? Kan jadi, Takut ayah kunti. oh, Takut ayah kunti. Ada Oh, iya. kunci. Ada kunci. Diem. Takut. bukannya kalau lagi bulan suci Ramadan ini mereka pada ngumpet? Dikunci ya. Sehat ya. Makasih ya Pak ya. PRD ini tim Cinderella aku yang kemarin datang timnya. Iya. Saya sendiri udah hadir di sini, Bu. Langsung. Di sini dulu ngobrol atuh. Ini teman-teman sekolah atau Situ. saudara Oh, apa? Arya. Iya. Arya. Itu dari Depok. Udah Depok jauh banget. Oh. Udah bareng aja makan bewok. Sini atuh masuk mau YouTube. pulang, pulang. Ya. Oh, jatuh. Oh, Jaro. Oh, handphone. Dari malam itu Mm-mm. bolak-balik wae. Oh. Depok Bogor ya? Iya. Oh, tapi tinggal lurus ya. Dekat udanannya. Iya. Iya ya. Ya. Jadi perkenalkan Bu, saya dengan Sinda dari Cinderella-ku. Kemudian ini kita bawa Pak Agus Hamonangan. Pak Agus Hamonangan ini pengacara Bu. Ini pengacara, tapi beliau sekarang karena telah duduk menjadi seorang DPRD dan perwakilan rakyat daerah, maka beliau tidak boleh menjadi pengacara lagi. Tapi di sini beliau bisa mendampingi jika diperlukan untuk kasus almarhum Arya. Memberikan masukan, konsultasi, support. Jadi Pak Agus ini kebetulan memang habis ini akan ketemu dengan para DPRD yang di Bogor juga. Ada agenda ya Pak ya di sini ya. Kabupaten Bogor. Ya. Jadi Kalau Abdi mah DKI Jakarta. Pengen juga nih DPRD Bogor, tapi lagi diperlukan warga DKI, warga Jakarta. Memang kalau yang kayak gini, aduh hampir di semua daerah, di Jakarta, di Makassar, anak-anak remaja nekat-nekat sekarang. Tapi ngomong-ngomong Ibu, baik dari si pelaku maupun korbannya, maupun keluarganya, udah ada ini penyesalan, permintaan maaf, datang ya? Langsung atau masih nunggu-nunggu seminggu, 2 minggu, sebulanan? Berapa ada seminggu ada tuh baru dia kesini. Iya. Dia minta maaf. Oh. Karena kita mah udah kan mau maafin ya. Kalau dari kita masih tetap ya maafin. Iya maafin. Cuma Tapi pertanggungjawaban. tapi hukumnya tetap Betul. lanjut. Iya benar. Bertiga kan ya? Berdua? Yang itu yang Pelaku? bertiga, satu bertiga motor ya. Kalau bertiga. Yang 2 yang sekarang lagi disidangkan? Iya, yang pelakunya belum utamanya. Disampaikan ke Ibu perkembangan yang pelaku utama itu, apalagi diburon, dikejar? Enggak sih, paling ke si bapak dan banyak ngobrolnya. Iya. Yang lebih tahu bapak ya. Iya, Tapi bapak lagi kerja sekarang. kerja pulang jam 3. Iya ya. Kalau PRT itu sekaligus orang tua ini Pak, yang selamat. Iya. Temannya korban PRT itu sekaligus. Memang itu teman yang empatan Anaknya itu, yang Bu. itu ya, yang Memang barengan dari kecil almarhum dia ya. jadi bareng-bareng wae gitu. Iya. Cuma baru banget tidur ya nggak enak bangun. Iya, merenan. Udah pada kenal tadinya yang Sama siapa? mereka? Yang si pelaku sama ini? Enggak Enggak. kenal. Orang luar. Orang sekolah Yapis sih. Oh. Beda sekolah. Beda sekolah ya. Dan katanya sih nggak ada masalah sih. Iya. Nggak ada masalah. Nggak ada latar belakang ini ya. Enggak ada. Ya artinya dari sekolah ya, guru, kepala sekolah sama pihak pendidikan dari dinas ini udah harus lebih
perhatian. Iya. Yang kayak begini mah, aduh, sama sengsara juga ininya. Baik yang warga sekitar pasti pada menjerit-jerit kan. Kalau saya ditunjukin videonya, waduh. Ketiga ya. Iya, gila. Bisa apa ya? Ya segila itu lah, kayaknya nggak manusia lagi yang itu. Tragis ya. Hati nurani. Benar Ibu mah harus ada diambil ini nih tindakan hukum yang apa? Ya seberat-beratnya lah, ya kan? Iya. Makanya teman-teman nyampaikan Bang Bewo, baru apa Mbak Sinda, ini harus tetap dikawal. Iya. Dikawal jangan sampai ada misalkan penyelesaiannya ya katakanlah nggak adil, yang mana dari pihak ibu, pihak almarhum kayak merasa nggak diayomi, ya kan, malah dianggap ya udah kejadian diterima aja, ini mah ya udah suratan, ya jangan dibawa ke situ. Iya. Ya kan, tetap harus ada yang namanya keadilan. Kalau memang mau dibikin supaya jerah jadi contoh buat yang lain, ya kan, jangan ngelakuin kayak begini nih, begini ada hukumannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah itu harus dilakukan sekarang. Makanya saya tadi sampaikan ya bila perlu nanti kapan sidang, ya kan, tadi saya tanya ibu, nanti saya bersurat ke Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, termasuk kejaksaan, pengacara dari ibu yang nunjuk ya? Ya ibu ya? Pengacara orang sini gitu. Bapak. Maksudnya orang sini orang kampus ya? Oh iya, bapak itu. Iya. Itu Kalau juga orang sini dikasih bisa ketemu nggak, kesempatan. Bu, sama pengacaranya? Jadi nanti di sini nih tujuan kami ingin membantu support pengacaranya apa yang dibutuhkan ya Kak saya. Nggak kenal sih ibu. Oh nggak kenal. Oh. Yang tahu masih bapak ya. Bapak ya? Nomor Ada Bapak berapa sih, orang? Bu? Biar saya tapan. Berapa orang Nggak pengacaranya? bisa, Oh nggak bisa ya? nggak bisa. Pengacaranya berapa orang? Satu kemarin ada. Satu sendiri? Mm-mm. Oh. Itu apa teh? Kan kalau kerja kan nggak bawa itu. Nggak bisa. HP. Kalau kerja. Paling nggak ntar istirahat, habis sholat zuhur dia paling nggak tiduran tuh. Pas sholat zuhur, kalau bapaknya bisa ke DPRD Bogor, Nggak kalau bisa. DPRD Bogor, tapi kejauhan ya. Iya. Kalau mau itu mau meren balik lagi ke sini sore meren ya. Itu kapan? Sekalian buka bersama ya? Ih mangga, Iya. mangga pada buka bersama gitu. Bapak bisa kalau sore? Buka bersama bisa? Buka bersama ya? Bukannya gitu, ketemu Mak, ya? si bapak ada ya, udah pulang 3:30. Dari sana aja jam 3, paling nggak 3:30 ke sini nyampenya. Jadi memang harus ketemu saya. Iya Tapi memang. dari Jakarta Bu. Iya Nah, tuh. ya, sampai nanti kita sampai ke sini nggak dapat titik terang ya. Memang anak-anak sama si bapak kan, bu kan nggak tahu ya. Memang kemarin kayak itu, pas habis itu, habis sidang, biasa di lambungnya kambuh lagi. Bapak. Oh. Makanya di Saja sini kita emang nggak support tega mungkin melihatnya. bapaknya lemah juga makanya Iya kita kan, datang kelihatan support. kan? Iya. Iya pengaruh ya ke fisiknya ya? Tambah lagi kan karena memang ada masalah di itunya tadi kan Bu. Oh, lihat sendiri meren ya kemarin. Saya nggak tega. Udah buka aja kata saya. Datang ke rumah. Insya Allah di sini benar-benar kami akan bantu kawal Bu. Nah juga ngebantu apa tuh misalnya ya kan suami yang ngurusin gitu. Saya Iya. melihatnya ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan dikasih sehat Amin bapak. amin amin. Betul. Kan Iya. kelihatan kan kemarin waktu habis sidang ya. Iya lemah banget. Benar, benar. Mentalnya harus kuat ini. Nggak tega kata Secara ya Allah fisik, ya Rabbi secara kata moral. si bapak takut jangan sakitnya gitu. Udah aja tidur aja buka kata gitu. Iya. Sampai kemarin dia buka lagi, berarti nggak enak itu lambungnya. Iya. Ditelepon teh, Pak, lagi ngapain? Lagi tiduran, habis sholat zuhur. Udah Kak, nggak kuat mah buka aja, sudah gitu. Iya, sudah gitu. Bukanya, kayaknya lambungnya jadi kali. Iya. Pikiran ya. Kepikiran terus.
Tapi tanda-tanda sebelumnya nggak ada ya Bu ya? Tanda apa? Kalau yang tahu, maksudnya pernah ada dia itu dideketin atau di apa? Yang si pelaku ini mondar-mandir atau gimana? Enggak ada. Oh, langsung Itu malah kejadian aja ya? Kejadian di jalan aja ya. Iya. Nggak kenal sama sekali. Enggak. Nggak ada masalah dan nggak kenal ya. Iya. Pulang-pulang sekolah ya itu ya? Iya, habis ulangan susulan, Pak. Waduh. Pulangnya juga masih pagi. Masalah Jumat ya. Iya, cuma hari Jumat. Emang jalanan sepi? Kalau Rame itu pagi Iya. gitu mah di situ mah di Pomad mah. Oh. Yang tukang ngemen itu tuh jadi saksi itu 2. Ya itu harus di ini juga itu. Di apa namanya? Digali lagi, dicari kenapa-kenapanya. Karena kita kalau secara manusia mikirnya kok bisa jadi sasaran ya? Iya, Gitu ya. nggak habis pikir ya. Orang pengen pulang kok, habis ulangan Iya. atau tebas aja. Dia lagi nengok itu Bu, lampu merah. Oh. Lagi gitu kan menyeberang ya, Mang. Dia datang dari daerah Cibinong. Itu jalan raya dong berarti ya? Iya, Dan raya keramaian. rame. Iya. Itu simpang Pomad itu, langsung tebas. Bener-bener Dari ramai. sini nih, sini ya Bang ya. Udah kasih lihat kok udah. Udah. Udah lihat. Iya. Makanya ngeliatnya aduh. Ya Allah, Bu. Saya aja kepikiran ngelihat abang teh ngegeletak aja gitu ingetnya. Tuh ya Allah diberi kuat itu anak. Kehabisan darah ya, Bi. Itu teh sehari-hari teh inget teh pasti ngeliat teh ngegeletak aja gitu. Di sekolahan juga dia mah baik, suka nolongin orang misalnya kata temennya. Punya apa nggak, dia mah nggak pernah biarin dia nggak punya, nggak megang gitu. Kasihin. Kalau di sini sama teman-temannya tuh di Sandi ya, dekat masjid, pasti di rumah bawa makanan Bu, bareng-bareng dia makannya. Biarin S1 ya di sini, pasti aja dia mah paling nggak sekonyot kasihin gitu. Rame-rame ya. Iya. Tapi kayaknya kayak netizen bilang dimimpiin mimpin Arya Ada ya. juga. Siapa? Tapi mimpiin banyak, ada. Iya. Ada dua orang sih ngomong gitu. Orang Puncak Bogor dimimpiin. Apa sih? Mimpinya dia bilang dia di kayak di pintunya, di pintu rumahnya, terus pas dipanggil dia pergi. Gitu. Oh. Sekilas begitu dimimpiin. Setelah kejadian ya? Apa sebelum? Beberapa lah. Iya. Kurang 2 minggu apa dimimpiin. Jadi makanya pengen banget kesini cuma jauh. Kalau sidang pidana cepat biasanya. Tiap minggu sidang lagi. Apalagi peradilan anak ini ya supaya anak jangan stres, jangan ini. Walaupun secara kelakuan ya fisik ya, yang si pelaku bukan anak lagi lah. Ya. Iya. Udah lebih galak dari orang dewasa gimana. Tahu umurnya berapa? 17 nih pelaku teh. Kurang tahu gitu. Ya kita selalu itu menginikan ke umur. Kalau di bawah 17 masih anak, masih remaja dianggap anak-anak. Kita aja pegang pisau kadang gemeter. Iya, apalagi kan? pegang itu. Ini waduh udah main sabet apa. Gubang itu namanya. Banyak Bu nanti mau kita ini. Iya. Artinya untuk ini ya, untuk membuat efek jerah, untuk mengedukasi, mendidik, jangan lagi terulang ini kejadiannya. Dia jadi ngobrol sama si bapak ya. Iya, iya. Ini kasus yang udah harus dijadikan contoh lah. Contoh tidak akan lagi terulang. Si pemerintah pusat harus juga punya perhatian. Artinya menteri-menteri dengan presiden. Kalau bisa Bogor ini udah terakhir lah kejadiannya. Iya, amin. Korbannya Arya ini. Ada lagi kasus-kasus serupa di kemudian hari Pak ya. Iya. Kalau kayak gini kan jadinya dianggap biasa-biasa aja kan. Apalagi bulan Ramadan ya, bulan untuk bermaaf-maafan Iya. ini ya. Ini rame ya. Ya
Jadi Bu, nanti mungkin insya Allah kita nanti balik lagi ke sini. Mangga, janjian aja sih. Kalau mau minta nomornya Ya. punya si Abang. Ya kita mendukung lah Ibu ya, mendukung, mensupport. Iya. Ini jadi pelajaran, ini jadi perhatian Iya. yang lebih serius, Iya, Pak. lebih khusus. Itu sih Bang Bewo. Ya, siap Hmm. Pak. Nanti kalau sempat nanti saya konfirmasi Baik Pak, siap. ya Mbak Sinda ya. Iya. Nah, Iya. Oke. Oke. Makasih Bu ya atas Iya. semua ya. Iya, Kita balik iya. undur diri dulu. Iya. Makasih udah mau mampir. sudah mau ikutan prihatin sama-sama ini juga kita. Memang mendorong. sengaja itu janjian Iya sama. si Abang. Oh. Iya. Saya kan menceritakan Bu kasusnya begini-begini, kalau Bapak tuh ternyata butuh bantuan ini. Iya. Di sini kami memfasilitasi Bu. Iya. Hmm. Ya satu-satunya memang kudu ketemu si Bapak. Ya. Iya. Mm-mm. Dulu kan saya kalau pengacara yang kayak begini, waduh, udah tuntasnya ya ini benar-benar adil gitu. Iya. Sekarang dengan posisi anggota dewan, ya saya sih masih merasa harus ada tanggung jawab moral lah ya, Iya. buat generasi kita. Itu aja barangkali, Bang Bewo. Makasih Ya, Bapak. Iya. izin ya Bu Makasih ya. ya, Pak, ya. Makasih banyak Hmm. Siap. Sehat-sehat, tetap tegar. Iya. Teman-teman, kita sudah bersama dengan Pak Agus Samonaman, sudah mengunjungi Ibu angkat almarhum Arya, Ya. sudah berkonsultasi juga, tapi sayangnya bapaknya lagi nggak ada. Nanti kita akan lanjut lagi di lain waktu. Mungkin dari Pak Agus ada closing statement Pak Agus? Ya, saya prihatin ya dengan kejadian ini, dan tentunya tidak hanya cuman prihatin, tapi memberikan perhatian serius dan meminta ya juga keseriusan dari baik itu penegak hukum yang sedang menangani perkara ini sampai tingkat pengadilan, kejaksaan, dan tentunya masih ada pelaku yang sedang buron. Ya, supaya penyidik kepolisian segera menuntaskan dan menyelesaikan ini supaya bisa melegakan hati warga. Dan khususnya kepada pemerintah, terima kasih sebelumnya Kabupaten Bogor sudah memberikan apa yang dimintakan mimpi daripada si almarhum, dan tentunya juga harus ada tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sampai kepada tingkat nasional. Kasus ini harus jadi perhatian, harus menjadi kepedulian khusus, baik itu di kementerian maupun sampai kepada Presiden Bapak Jokowi. Inilah contoh yang memang harus dijadikan akhir ya, kita tutup supaya perkara ini, tindakan ini, tindak pidana ini ya terhadap anak-anak kita, remaja kita itu tidak lagi terulang di daerah-daerah lain. Itu kira-kira yang perlu harus saya sampaikan. Makasih Mbak Baik. Indah. Makasih Pak Agus. Yuk. Ya. Makasih Bang Gus, sehat selalu. Jadi guys, sekarang kita lagi mau ke Jakarta, Bu Mai sudah bersiap untuk bersuara buat semua ibu-ibu di sana yang anaknya meninggal karena pembantaian masalah